Kemudian dari proteomik muncul metabolomik ya. Oke, jadi metabolomik itu yang dianalisa bukan hanya sekedar protein, ya, tapi metabolit. Metabolit itu apa sih? Hasil antara dari suatu proses metabolisme ya. Di saat kita itu kalau mulai dari gen itu diekspresi ya, mau menghasilkan suatu molekul di akhir dari produknya. Itu kan melalui proses yang nggak hanya sekali jadi gitu ya. Jadi misalnya ada molekul A, itu akan dirubah menjadi molekul B dulu. Kemudian dari molekul B diubah menjadi molekul C. Dari C menjadi D, terus nanti baru akhir final produknya mungkin F. Mungkin. Nah, hasil antara itu disebut metabolit ya, disebut metabolit. Dan setiap perubahan dari A menjadi B, B menjadi C, itu dikatalisa oleh enzim yang berbeda-beda ya, dan dikode oleh gen yang berbeda juga gitu. Oke, jadi metabolomik fokusnya ke metabolit tadi, hasil antara tadi. Misalnya yang sering dicontohkan itu penyakit apa ya, penilketonuria atau PKU itu di cairan tubuh pasiennya pasti ada akumulasi penilalanin misalnya. Jadi terdeteksi itu peningkatan penilalanin itu terdeteksi ya. Mungkin ada penyakit-penyakit yang ditandain dengan terakumulasinya lipid misalnya atau yang lain misalnya asam urat atau macam-macam ya. Itu metabolit maksudnya molekul-molekul yang nggak hanya asam amino sih. Bisa bisa lipid, bisa mungkin gula yang bisa terdeteksi perubahannya kalau suatu penyakit itu mau muncul gitu. Oke, itu metaboliknya itu. Oke, sekarang kita ke tadi ya, proteomik dulu ya, proteomik. Jadi sebenarnya untuk analisa proteomik itu ada teknik-teknik yang sering dipakai untuk mempurifikasi protein, kemudian menseparasi protein, misalnya dengan STS page, dan biasanya ke langsung ke itu ya, two dimensional gel electrophoresis yang kemarin kita bahas itu. Untuk mengidentifikasi protein mana yang ekspresinya naik dan mana yang protein yang ekspresinya turun. Kemudian kalau sudah diketahui ada protein yang ekspresinya naik atau turun dengan signifikan misalnya, terus penelitinya pengen tahu itu protein apa. Oke, jadi terus untuk mengetahuinya itu dilanjutkan ke mass spectrometry. Nah, mass spectrometry itu bisa diibaratkan kalau di level DNA sequencer ya, DNA sequencer ya. Kalau kita di level DNA kan kita bisa mengetahui sekuen dari gen ya. Tapi kalau kita mempunyai protein, kita ingin tahu urutan asam aminonya, itu kita mengetahuinya pakai ini, mass spectrometry. Nanti bisa diketahui urutan asam aminonya. Dan sama juga dengan di level DNA ya. Kalau kita punya DNA itu, kita blast aja ke database gitu, kita langsung dapat informasi ini, sekuen ini bagian dari gen apa, gitu ketahuan ya. Karena sebenarnya dengan adanya bioinformatik itu, kalau kita punya sekuen, terus kemudian kita blast ke bioinformatik, ke database, biological database,
kita langsung dapat informasi itu gen apa, itu bagian dari gen apa, terus mungkin fungsinya terlibat terlibat dalam fungsi ini misalnya. Di protein juga sama ya. Kalau kita punya protein, terus kemudian kita masuk, kita analisa dengan mass spectrometry, dapat pola sekuen asam aminonya, nanti kita masukkan ke biological database, akan ketahuan itu protein apa ya. Dan eh, kalau misalnya belum diketahui nama proteinnya, mungkin protein tersebut mengandung domain fungsional yang mirip dengan protein tertentu yang sudah diketahui. Kita tahu bahwa kalau domainnya itu sama, biasanya fungsinya juga mirip-mirip, eh, terlibat dalam proses yang mirip juga gitu. Kalau domain fungsionalnya diketahui ya. Oke, jadi di proses proteomik itu kita biasa melakukan kromatografi untuk mempurifikasi protein, kemudian kadang harus di SDSP juga. Kalau misalnya SDSP itu kurang akurat, biasa dilanjutkan dengan two dimensional gel electrophoresis, di mana protein itu dipisahkan melalui dua dimensi ya, satu satu titik isoelectric pointnya, kemudian yang kedua terus dipisahkan berdasarkan molekular weightnya. Oke, terus kemudian untuk mengetahui urutan asam aminonya dilakukan mass spectrometry ini ya. Oke, gambar ini adalah prinsip dari kromatografi. Jadi kromatografi itu adalah metode untuk mempurifikasi protein. Mempurifikasi protein ada berbagai macam cara. Ada yang disebut ion exchange chromatography, ada gel filtration chromatography, ada yang affinity chromatography. Eh, ini semuanya untuk mempurifikasi protein. Kalau ion exchange itu mekanisme kerjanya berdasarkan muatan dari molekulnya ya. Di sini digambarkan, jadi kalau kromatografi itu biasanya kita memakai kolom gitu ya. Kolom gelas kolom gitu. Terus di dalam gelas kolom itu diisi matrik. Matrik. eh, jadi misalnya matriknya itu ini yang bulat-bulat ini matriknya ya, yang dimasukkan dulu ke dalam kolom gitu. Matrik ini bermuatan positif. Bermuatan positif, dia akan mengikat molekul yang bermuatan negatif. Oke, ini di positively charged bit. Jadi ini bitnya itu bermuatan positif, dia akan mengikat molekul yang bermuatan negatif. Oke, terus yang bermuatan positif, positif dia akan lolos kan ya, akan lolos melewati kolom tersebut. Jadi eh, ion exchange chromatography ini untuk mempurifikasi yang molekul yang muatannya berlawanan dengan bitnya ya. Terus nanti pada tahapan akhir pasti ada elusi ya, elusi dengan menggunakan larutan dengan pH tertentu yang bisa melepaskan ikatan antara molekul yang bermuatan negatif dengan molekul yang bermuatan positif ini. Oke. Terus yang tengah ini sifatnya kayak filtration gitu ya, kayak saring gitu. Jadi bitnya itu ada pori-porinya gitu. Bitnya itu ada pori-porinya dan dia akan nahan, bit ini akan nahan molekul yang kecil ya, yang bisa masuk ke dalam pori-porinya. Sedangkan molekul-molekul yang besar dia akan lolos duluan. Terus nanti pada tahap akhir ada elusi yang bisa melepaskan molekul yang masuk dalam pori-pori itu untuk diisolasi sendiri ya. Jadi terus didapatkan molekul yang eh, pure ya, yang pure. Sedangkan yang affinity chromatography ini lebih ke
Eh, misalnya, misalnya dengan menggunakan eh, apa ya, kayak enzim gitu, atau bisa juga antigen dan antibodi. Jadi bitnya itu sudah di code dengan suatu antibodi misalnya. Dia akan mengikat molekul yang lewat yang bisa berinteraksi dengan antibodi tadi. Sedangkan yang protein-protein yang lain akan lolos duluan. Terus nanti pada tahapan akhir akan dilepaskan ya ikatan antigen dan antibodi tersebut. Prinsipnya seperti itu kalau affinity chromatografi. Oke, sekarang yang di STS-page dulu. Kita kemarin udah bahas ini ya. Protein itu bisa positif, negatif tergantung asam amino mana yang dominan. Terus itu bisa dipakai untuk memisahkan protein dalam STS page. Dan biasanya kalau memisahkan protein dengan STS page ini, proteinnya akan terdegradasi ya. Maksudnya terurai semua ikatan ikatan semua ikatan akan dilepas. Jadi sebenarnya fungsi dari aktivitas dari protein tersebut sebenarnya hilang ya. Karena proteinnya akan kehilangan konformasinya ya. Tapi masih bisa dideteksi, masih bisa dideteksi. Walaupun dia aktivitasnya mungkin hilang karena semua ikatan yang ada pada protein tersebut akan degradasi oleh SDS, ada SDS ya. Ini kemarin udah kita bahas ya, kita skip aja. Em, nah ini two dimensional separation kemarin. First step dengan pH gradient, kemudian second step dengan molecular weight-nya. Two dimensional pula. Ini proteomik biasanya pakai ini ya. Protein itu dipisahkan secara horizontal berdasarkan titik isoelectric point-nya, kemudian ke bawah berdasarkan molecular weight-nya, terus hasilnya seperti titik-titik seperti ini. Jadi nggak pita seperti one dimensional gel ya. Kalau SDS space kan one dimensional. Kalau ini dua tahapan, dua tahapan. Nah, langsung ke sini ya. Jadi misalnya terus penelitinya itu mengidentifikasi ada protein yang ekspresinya itu naik secara signifikan atau mungkin sebaliknya turun ya. Pasti penelitinya eh, akan mengidentifikasi lebih lanjut itu protein apa ya. Oke, terus dilakukan mass spectrometry ini. Oke, jadi genome sequences of most common experimental organism are known. Jadi sebenarnya karena dengan adanya bioinformatik itu semua sekuen DNA atau semua sekuen asam amino itu sebenarnya sudah ada di database ya. Jadi untuk mengidentifikasi unknown protein itu dengan cara matching some of the amino acid sequence present in the unknown sample with known catalog gene. Jadi sebenarnya di biological database itu kita punya katalog gene. Eh, jadi kalau diketahui urutan asam amino atau pola fragmen yang didapat dari spektrometri itu langsung bisa ketahuan itu protein apa. Sama dengan di level DNA. Nah, mass spektrometri ini prinsipnya yaitu eh, short particle have very precise dynamic when subjected to electrical and magnetic field in vacuum. Eh, jadi prinsipnya setiap molekul itu mempunyai muatan, mempunyai muatan. Dan mass spektrometri ini mengeksploitir prinsip tersebut.
terus bisa memisahkan molekul berdasarkan mass to charge ratio. Mass to charge ratio. Kemudian mass can be obtained with great accuracy, error less than one part in million. Eh, jadi memisahkan molekul berdasarkan rasio apa ya, massa terhadap muatannya. Setiap molekul itu ada muatannya, terus itu akan dipisahkan berdasarkan muatan tersebut. Oke, the most common mass spectrometry ini ada yang disebut dengan MATEC, Assisted Laser Desorption Ionization Time of Light Spectrometry. Kalau kita beli apa primer atau apa itu ada analisa Malditov-nya. Malditov itu singkatan dari Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Light Spectrometry. Ini prinsipnya spektrometri juga, tapi prinsipnya bahwa protein itu akan dipotong kecil-kecil dalam fragmen dulu ya. Eh, Dipotong first broken into short part peptide. Kemudian this peptide I mix with organic acid and then dry. Jadi terus ditaruh di metal atau seramik slide gitu ya. Kemudian ada laser yang nembak sampel tersebut. Setelah ditembak dengan laser, itu setiap protein itu akan menghasilkan gas, ya, gas yang bermuatan gitu ya. Kemudian gas ini akan terbang, akan melayang menuju eh, apa ya, in which is molecule carry one or more positive charge. Jadi prinsipnya itu gas yang muncul akibat molekul yang ditembak laser tadi, dia akan terbang menuju detektornya, ya. menuju menuju detektornya, dan kecepatan dari molekul itu untuk sampai ke detektornya itu berbeda-beda berdasarkan muatannya. Kalau kalau peptide itu berukuran besar, dia akan bermigrasi atau bergerak lebih lambat, ya. Sedangkan eh, molekul yang highly charged molekul itu lebih cepat. Jadi perbedaan waktu yang diperlukan untuk mencapai detektornya itu. Makanya ada istilah ini ya, time of flight. Karena benar-benar ada gas yang berpindah ya, terbang gitu setelah ditembak pakai laser tadi. Terus dia sampai ke detektornya itu eh, kecepatan untuk sampai ke detektor itu berbeda-beda tergantung muatan dari molekulnya tadi. Oke, makanya istilahnya time of flight gitu ya. Oke, mungkin metodenya bermacam-macam ya. Tapi eh, prinsipnya bahwa mass spectrometry itu mengeksploiter eh, pemisahan molekul berdasarkan mass to charge ratio. Mass to charge ratio. Oke. Kemudian ada metode mass spectrometry itu yang disebut tandem MSMS itu, ya. MS itu singkatan dari mass spectrometry. Tapi kalau ketemu di paper misalnya, misalnya kalian baca di paper jurnal itu terus ketemu istilah tandem mass spectrometry ini atau MSMS itu, maksudnya mass spectrometrinya dilakukan dalam dua tahap. Eh, jadi tahapan pertama itu protein sample is first broken down into smaller peptide, dipisah-pisahkan dulu dalam smaller peptide. Kemudian dipisahkan oleh eh, mass spectrometry tahap satu ya.
Kemudian di tahapan kedua itu ada proses ini. The second mass spectrometer separate this fragment and display their mass. Uh, jadi prinsipnya ya, uh, kita nggak perlu detail tahu persis. Tapi prinsipnya kalau MSMS itu tahapan mass spektrometri yang pertama itu peptide itu akan dipotong-potongnya menjadi fragmen, pola fragmen. Terus kemudian tahapan kedua itu untuk membaca urutan asam aminonya. Oke, jadi eh, kenapa disebut tandem mas? Karena ada proses yang sebelah kiri ini, kemudian ada proses yang sebelah kanan ini. Jadi misalnya ini ada protein of interest, kemudian peptide released by tryptic digestion and their mass measure using Markov mass spectrometry. Nah, terus ini protein yang sudah didigest dengan trypsin ini itu akan menghasilkan ini ya, mass to charge ratio ini. Protein sequence database search for match with theoretical mass calculated for all trypsin release peptide. Jadi berdasarkan pola pemotongan tripsin ini sebenarnya bisa juga sih langsung diidentifikasi gen apa yang mengkode protein ini. Eh, Sedangkan pada tahapan kedua itu eh, digunakan untuk mengetahui sekuen dari asam aminonya. Makanya di tahapan kedua ini diketahui urutan asam aminonya. Ini histidin, glutamin, leusin, serin, dan sebagainya akan ketahuan. Nah, itu pola pemotongan tripsinnya ya. Protein sequence database set for match with theoretical mass calculated for all trypsin release peptide. Ini belum diketahui urutan asam aminonya, sedangkan di tahapan kedua ini akan didapatkan ya urutan asam aminonya. Itu metode yang tandem mass spectrometry tadi. Oke, jadi biasanya kalau analisa proteomik itu penelitinya itu menggunakan kombinasi ya, two gel analisis tadi, uh, two D gel analisis, terus dikombinasi dengan mass spectrometry, LC-MS-MS. Jadi LC-MS itu singkatan dari liquid chromatography, mass spectrometry, double mass spectrometry untuk mengetahui urutan asam amino. Jadi prinsipnya ya protein didigest dulu dengan trypsin untuk menghasilkan short peptide. Kemudian this peptide is separated by series of automated liquid chromatography. Kemudian langsung masuk ke tadi ya tandem mass spectrometry untuk mengetahui urutan asam aminonya. Oke, ini ada contoh penelitian yang menggunakan metode tadi. Nah, bahkan ini nggak memakai 2D gel, yang dipakai 1D ya. 1D. Kebetulan ini riset di reproduksi ya, di reproduksi. Ini penelitinya ini mau mengidentifikasi protein di ekor sperma, protein di ekor sperma yang bertanggung jawab untuk
binding ke zona pelusida. Oke, jadi ini ya, gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar suatu immunocytochemistry. Immunocytochemistry antara sel sperma yang belum mengalami kapasitasi dengan sel sperma yang telah mengalami kapasitasi. Kapasitasi itu adalah proses yang terjadi di saluran reproduksi wanita ya. Jadi sel sperma itu kalau masuk ke saluran reproduksi wanita, dia mengalami proses kapasitasi yang membuat sel sperma itu menjadi motilitasnya meningkat, terus kemudian menjadi bisa berinteraksi dengan sel telur. Tanpa proses kapasitasi, sel sperma itu nggak bisa mengenali sel telur. Jadi harus harus melalui proses kapasitasi tersebut. Nah, proses kapasitasi itu eh, ditandai dengan pengaktifan protein-protein yang ada pada sel sperma tersebut. Itu dideteksi dengan antibodi yang mendeteksi proses fosforilasi. Oke, jadi kalau suatu protein itu yang tadinya dalam keadaan non-aktif, kemudian menjadi aktif, itu melalui proses fosforilasi. Jadi penambahan gugus fosfat itu membuat protein menjadi aktif. Nah, itu bisa kita deteksi. Oke, jadi gambar ini menunjukkan bahwa kalau sel sperma itu sudah mengalami kapasitasi, itu ekornya ini menjadi eh, aktif gitu ya. Karena ini dideteksi dengan antibodi yang bisa mendeteksi fosforilasi tyrosine. Jadi yang disebut complete flagellum itu menandakan bahwa sel sperma ini sudah siap untuk berikatan dengan zona pelusida karena sudah aktif proteinnya. eh, Ditandain dengan imunositokimia ini. Sedangkan yang partial flagellum ini adalah sel sperma yang belum mengalami kapasitasi sehingga eh, pewarnaannya masih lemah ya. Ini kan dideteksi dengan antibodi yang di conjugate kemarin waktu kita praktikum Western blot kan kita mengenal adanya antibodi yang conjugate ya, conjugate HRP atau bisa conjugate dengan fluoresen misalnya. Nah ini dengan fluoresen ya, diamati di bawah mikroskop fluoresen. Jadi kalau complete flagellum itu sudah berpendar kuat ya, sedangkan yang partial flagellum itu masih lemah sinyalnya. Oke, terus kemudian eh, dia lakukan eksperimen. Ternyata kalau dicampur dengan oosit yang mempunyai zona pelusida, eh, ini yang yang bar hitam itu adalah complete flagellum. Berarti ini sel sperma yang ini. Sedangkan yang bar putih itu yang itu ya eh, sperma yang nggak terikat pada zona pelusida. Jadi dia nggak bisa binding ke zona pelusida. Oke, jadi dari eksperimen ini kesimpulannya bahwa sel sperma yang bisa berikatan dengan zona pelusida itu hanya sel sperma yang sudah mengalami complete flagellum yang hitam aja. Sedangkan eh, kalau dia belum mengalami complete flagellum,
itu berenang bebas aja, free swimming ya, nggak berikatan dengan set P, nggak bisa binding dengan set P gitu. Nah itu ya, eksperimennya sangat bagus ya ini, maksudnya bisa membuktikan bahwa yang bisa berikatan dengan zona pelusida itu hanya pada sel sperma yang sudah mengalami complete flagellum yang ini. Berarti sel sperma itu untuk bisa berinteraksi dengan zona pelusida, fosforilasinya harus sudah komplit, sudah tinggi. Kalau dia masih parsial, dia akan nggak bisa berikatan dengan sel P. Oke, intinya itu. Oke, terus ini penelitinya mendeteksi ya, sebenarnya protein yang mengalami fosforilasi tadi itu protein apa gitu. Di running pakai SDSPC, SDSPC. Ternyata teridentifikasi protein mana aja yang mengalami fosforilasi, eh, ini ya, yang complete flagellum ini. Di penelitinya mengidentifikasi tiga major protein ya. Tiga major protein yaitu P1, P2, dan P3. Nah ini yang saya bilang kemarin ya, kadang-kadang protein itu misahnya nggak bagus seperti ini. P1 berimpit dengan P2 misalnya. Ini kan dekat sekali ya. Nah kalau dalam situasi seperti ini, kemarin kan kita ada gel yang 10%, ada yang 7,5%, ada yang 15%. Nah, kalau kita mau memisahkan P1, P2 ini lebih terpisah gitu. Tentu saja kita harus menurunkan konsentrasi gelnya ya, supaya P1 dan P2 ini lebih lebih terpisah misalnya. Oke, jadi intinya peneliti ini, Asquith ini, berhasil mengidentifikasi tiga protein yang utama ya, P1, P2, dan P3. Nah, protein ini bisa diisolasi, bisa diisolasi eh, dengan menggunakan kromatografi tadi misalnya, terus dimasukkan ke mass spectrometry, masukkan dianalisa dengan mass spectrometry, terus ketemu sekuen amino asidnya. Jadi P1 ini eh, amino asid sekuennya ini, terus kemudian P2 ini, P3 ini. Sama seperti DNA ya sebenarnya. Eh, Terus didapatkan sekuen asam amino. Kalau ada sekuennya, kita blast ke database, langsung ketahuan kalau P1 itu eh, proteinnya namanya AK1 ya, enterokinase, kemudian ini ERP99, terus yang P3 itu heat shock protein 60. Jadi ketahuan langsung itu protein apa ya. Oke, penggunaan 2D gel kemarin juga udah kita bahas. Bisa digunakan untuk mengidentifikasi protein mana yang ekspresinya naik, mana yang ekspresinya turun berdasarkan ini ya. Yang ditandain dengan huruf kapital ini adalah yang ekspresinya naik, sedangkan yang dengan huruf kecil ini adalah yang ekspresinya turun dan sebagainya. Contoh-contoh proteinnya yang ekspresinya naik, ekspresinya turun seperti ini. Jadi ini yang disebut analisa proteomik itu seperti ini. Ini mungkin hanya perwakilan dari beberapa gen aja ya. Dalam kenyataannya mungkin peneliti ini mendapatkan ribuan protein yang apa eh, teridentifikasi. Maksudnya mana yang ekspresinya naik, mana yang ekspresinya naik, turun. Ya mungkin naik turunnya kalau sedikit kan berarti nggak signifikan ya. Itu bisa disingkirkan misalnya. Penelitinya pasti mengidentifikasi, atau, memakai kriteria
perubahan yang signifikan itu misalnya harus 3 kali lipat atau mungkin 4 kali lipat atau 5 kali lipat baru baru dibilang signifikan, itu mungkin yang akan diteliti lebih lanjut. Ya ini contohnya ya, ada yang ekspresinya turun, kemudian ada yang ekspresinya naik di antara perbandingan antara sel sperma dari pasien astenozoospermik dengan orang normal. Kan ini bisa diterapkan juga misalnya untuk membandingkan sel normal dengan sel cancer misalnya, protein mana yang ekspresinya naik, mana yang ekspresinya turun bisa digunakan. Oke, contohnya seperti ini. Ada kontrol, terus ada pasien. Eh, Mana yang naik, mana yang turun. Beberapa publikasi eh, penggunaan proteomik ini untuk searching biomarker ya. Clinical proteomic from biomarker discovery and cell signaling profile to individualized personal therapy. Kemudian application of proteomic technology for prostate cancer detection, prognosis, and tailor therapy. Proteomic approach for biomarker panels in cancer. Oke, ya walaupun sebagian besar masih dalam tahapan riset, tapi ini sudah translational research ya, dipakai untuk mengidentifikasi biomarker, biomarker yang mungkin diperlukan untuk uh, individualized personal therapy, ya. Apa precise medicine atau juga untuk biomarker untuk cancer. Oke, itu tadi proteomic ya. Proteomic sekarang metabolomic. Seperti yang disinggung di depan tadi bahwa bedanya dengan proteomik, kalau metabolomik ini fokus ke metabolit, ya. Fokus ke metabolit. Eh, yang disebut metabolit itu adalah intermediate atau intermediate produk antara gitu, dari suatu metabolisme. Metabolomic combine strategi to identify and quantify cellular metabolit. Biasanya yang dipakai tekniknya eh, memakai mass spektrometri juga, kromatografi, dan bisa nuklear magnetic resonance spektroskopi. Ini intinya juga mengidentifikasi protein ya. Ya, itu protein apa? Oke, jadi kalau proteomik itu tahapannya di sini sebenarnya, asam amino. Tetapi kalau metabolomik itu lebih lebih luas ya dibanding dengan proteomik. Dia bisa mengidentifikasi misalnya ada peningkatan gula atau nukleotide, walaupun ada amino asid juga di sini, bisa juga lipidnya, bisa juga lipid. Oke, jadi kalau di omik itu ini gambar ini menunjukkan bahwa proteomik sama metabolomik itu bisa dikatakan lebih dekat ke fenotip, fenotipnya ya, fenotip suatu individu. Proteomik itu what make it happen. Kalau metabolomik itu what has happened and is happening. Jadi benar-benar menganalisa apa yang sudah terjadi gitu ya. Apa yang sudah terjadi, misalnya suatu penyakit hmm, seperti tadi ya, PKO misalnya, penilketonuria, pasti ada akumulasi penilalanin di situ. Penilalanin. Berarti fenotipnya sudah ada. Mutation in human blocks in metabolic pathway. Ini contoh tadi ya. Yang disebut metabolit itu di dalam sel kita itu kalau mau menghasilkan suatu produk itu nggak langsung jadi gitu ya. Mungkin diawali dengan precursor, kemudian ada metabolit 1, metabolit 2,
Dan setiap perubahan ini dikatalisa oleh enzim yang berbeda yang dikode oleh gen yang berbeda juga. Oke, jadi kalau misalnya terjadi mutasi di gen B misalnya, nanti enzim B akan missing atau nggak diproduksi sehingga intermediate satu ini akan terakumulasi ya karena nggak bisa diubah menjadi intermediate 2. Nah, ini yang dideteksi oleh metabolomik sebenarnya. Adanya akumulasi dari metabolit-metabolit tertentu ya. Oke, contohnya fenilketonuria tadi ya. Jadi normalnya fenilalanin yang kita konsumsi atau kita makan itu akan diubah menjadi penil piruvic acid, bisa diubah menjadi tyrosin, terus kemudian tyrosin diubah menjadi melanin yang diperlukan untuk warna kulit ya, dark pigment. Terus tyrosin ini juga diubah menjadi homogentisic acid dan menjadi fumaric acid dan acetoacetic acid. Ini semua dikatalisa oleh enzim yang berbeda-beda ya. Ini oleh transaminase, ini oleh penylalanin hidroksilase. Nah, kalau gen yang mengkode penylalanin hidroksilase ini mengalami mutasi misalnya, terjadi blok di sini. Misalnya yang terjadi di penilketonuria ini. Penylalanin hidroksilase nggak bekerja sehingga ada timbunan penylalanin di dalam cairan tubuhnya. Oke, demikian juga misalnya ada gangguan pada tyrosinase ini. Berarti nggak ada melanin yang dihasilkan. Ini muncul di penyakit albinisme, albino, dan sebagainya. Itu yang penyakit-penyakit metabolik yang metabolit-metabolitnya bisa dideteksi. Oke, jadi kalau metabolomik itu ya bisa membantu dalam drug discovery, penemuan obat misalnya, bisa juga eh, farmako, farmako dan metabolomik dan sebagainya. Tailor terapi untuk membuat terapinya lebih tepat ya. Screening newborn, contohnya screening newborn for metabolic disorder based on targeted metabolomic using tandem mass spectrometry. Jadi ini ada contoh screening dari bayi yang baru lahir ya. Di screening apakah ada metabolic disorder eh, berdasarkan metabolit-metabolitnya ya. Menggunakan tandem mass spectrometry tadi. Berarti ini nanti hasilnya langsung diketahui itu protein apa dan sekuen asam aminonya apa gitu ya. Karena menggunakan tandem mass spectrometry. The main purpose of newborn screening is to diagnose disorder at earliest time to start treatment before clinical manifestation become evident. Jadi prinsipnya metabolomik ini mau mendeteksi penyakit metabolik seawal mungkin, sehingga treatmentnya supaya lebih eh, mungkin lebih efektif ya. Oh, sebelum mungkin gejalanya muncul gitu ya. Sebelum gejalanya muncul sudah di treatment sehingga tidak menjadi parah gitu. Biasanya yang terlibat pada screening newborn for metabolic disorder ini ada dokter anak misalnya, expert scientist, clinical lab technician, and nutritionist misalnya. Jadi melibatkan banyak banyak ahli ya, banyak. Ini contoh contoh metabolit and suspicious metabolic disease. Misalnya ada metabolic phenylalanin ini, penyakit yang apa terkait dengan phenylalanin yaitu PKO ya, phenylketonuria. Terus ada juga
Misalnya ada timbunan methionine misalnya, itu penyakit-penyakit yang mungkin muncul ini. Oke, ini bisa dibaca di sini ya. Jadi ini contoh dari metabolit-metabolit yang bisa dideteksi dari urin misalnya atau plasma darah yang akan memberikan informasi penyakit metaboliknya ya, yang mungkin disebabkan oleh timbunan atau akumulasi dari metabolit-metabolit ini. Oke, jadi simpulannya metabolomik ini ya lebih luas ya daripada proteomik. Kalau proteomik kan fokus ke asam amino ya. Sedangkan kalau metabolomik ini mengidentifikasi metabolit ya. Metabolit itu bisa bisa sugar, bisa lipid, bisa asam amino yang mungkin mengalami kenaikan ya atau akumulasi di dalam cairan tubuh, bisa urin, bisa plasma darah, bisa cairan-cairan tubuh yang lain ya yang bisa dideteksi eh, melalui analisa metabolomik itu. Baik, itu aja kuliahnya. Jadi kita sekarang ada di era omik ya. Ada di era omik yang artinya bahwa kita menganalisa ekspresi dari suatu protein atau mungkin metabolomik dengan skala besar ya. Nggak hanya satu-satu, tapi secara berbarengan. Dulu sebelum ada proteomik dan metabolomik, kita sebenarnya udah ada microarray ini ya. Microarray itu sebenarnya transkriptomik ya. Kita bekerja di level transkrip eh, untuk identifikasi perubahan ekspresi gen. Tapi terus itu tadi ya, ekspresi gen itu kan masih bisa berubah ya sebelum akhirnya didapat hasil akhir protein ya protein dan apa habis proses sebenarnya metabolik itu ke itunya ya metabolit yang nol antara yang sebelum suatu prekursor itu hasil antaranya itu yang dideteksi oleh metabolomik. Baik, saya stop sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Saya izin tanya, Pak, kalau tadi ketika apa eh, setelah apa ya tadi SD kalau nggak salah ya di riset yang meneliti terkait kapasitasi pada sperma itu isolasi protein dari gel ke kromatografinya itu gimana ya Pak? Apakah gelnya di apa namanya dipotong begitu atau proteinnya di Ya, ya. Jadi gel itu kan bisa dipotong ya, bisa dipotong kayak DNA gitu. Bisa juga diterapkan itu ya untuk isolasi protein. Iya benar dipotong gelnya, potong gelnya terus diisolasi, terus masukin ke spektrometri. Ya kalau masih di jaringan kan kita susah juga ya untuk mengetahui protein target. Tapi kan kalau sudah di run di SDSP atau dengan 2D gel tadi, itu protein itu bisa diambil ya dari gelnya gitu, terus diisolasi sebelum dimasukkan ke mass spektrometer. Ya benar dipotong dari gelnya. kalau berhimpit tadi berarti harus dipisahkan dulu, Iya, nah Pak. itu masalahnya kalau deket gitu kan susah ya, maksudnya.
Itu penelitinya bisa aja sih terus memakai strategi menggunakan gel yang lebih konsentrasinya lebih rendah supaya supaya band yang berlipid tadi bisa agak terpisah gitu. Jadi terus kita memudahkan kita untuk mengisolasi secara terpisah antara protein satu dan protein yang lain. Mindahin ke gel yang konsentrasinya lebih rendah itu gimana, Pak? Ya Atau dia harus harus running lagi oh pas harus oh iya, iya. ya Harus diulang kan, pakai. diulang kalau sudah Mm-mm. ketahuan ini kok berimpit berarti dia harus running lagi dengan menggunakan gel yang lebih rendah konsentrasinya gitu. Harus loading sampel Ya, lagi berarti ya, Pak ya. ya. Karena biasanya peneliti itu udah apa optimasi kan ya. Maksudnya sebelum sebelum dia benar-benar mau meneruskan sampai ke masuk ke mass spektrometri, dia pasti udah punya strategi bagaimana nanti supaya isolasi isolasi protein yang lain, proteinnya bisa terpisah jauh gitu. Sama juga dengan apa ya di ekspresi protein dalam bakteri misalnya. Itu kan kita harus screening koloni mana yang mengekspresikan protein. Nah, kalau konsentrasi bakterinya itu terlalu padat, tumbuhnya itu terlalu padat. Kita susah isolasi apa untuk mengambil koloni itu satu-satu itu susah. Makanya terus untuk menghindari itu, ya pas menumbuhkan bakteri itu konsentrasinya diturunkan supaya antara bakteri satu dengan bakteri yang lain itu terpisah-pisah gitu sehingga kita bisa isolasi satu koloni nggak nggak terkontaminasi oleh apa koloni yang lain sama aja dengan ini sebenarnya protein supaya kita bisa mengisolasi protein band tertentu terpisah dari band lain ya udah kita turunkan konsentrasi gelnya supaya terseparasi lebih jauh terus nanti untuk proses pemotongannya akan lebih mudah. Dari saya mungkin itu aja. Ya, baik. Reski mau nanya nggak? Yang metabolik tadi, Pak. Jadi kalau misalnya metabolik itu mendeteksi produk di antaranya gitu atau produk dari metabolik hasil metaboliknya. Berarti dia sifatnya untuk pengobatan yang udah terjadi kelainan gitu ya, Pak. Bukan untuk prediksi gitu ya. Oh, Terusnya, Reski. Iya. Jadi kalau nggak salah tangkap ya, maksudnya iya sih, itu hasil antara ya. Dokter itu pasti udah tahu, maksudnya kalau suatu penyakit metabolik tertentu itu ada molekul-molekul apa yang menjadi meningkat gitu ya jumlahnya, terakumulasi di dalam tubuh karena dia nggak bisa diubah menjadi molekul berikutnya. Kayak contoh paling gampang ya panel, panel ketonuria tadi atau albino misalnya. Pasti ada timbunan tyrosine atau timbunan fenilalanin itu yang dideteksi yang mau ditarget itu. Eh, tapi tadi ada contoh-contoh lain metabolit yang lain yang berkaitan dengan banyak sekali protein penyakit-penyakit tadi. Hmm, itu yang sebenarnya fokus dari metabolomik itu mendeteksi akumulasi dari hasil antara karena dia nggak bisa diubah menjadi produk berikutnya, produk berikutnya gitu.
nggak hanya asam amino, walaupun salah satunya asam amino ya, tapi nggak hanya asam amino, bisa bisa gula atau bisa apa lemak dan sebagainya ya, dan sebagainya. Jadi ya lebih itu sih, lebih advance dari proteomik ya. Proteomik kan hanya fokus ke asam amino gitu, asam amino. Kalau metabolomi itu ke metabolit. Misalnya prediksi kan tadi di bayi ya Pak ya, ada di teliti apa kayak chatnya di bayi gitu untuk mengetahui sejak dini kan. Nah kalau misalnya kelainannya belum kelihatan pas masih bayi itu berarti nggak bisa pakai metabolon gitu Pak. Misalnya kayak penumpukan tadi atau apa itu yang belum belum kelihatan gitu misalnya pas dia masih bayi. Oke. Ya pokoknya prinsipnya screening, misalnya screening newborn gitu ya. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi seawal mungkin ya. Seawal mungkin bahwa suatu penyakit itu akan muncul gitu. Terus sehingga treatmentnya akan lebih mungkin lebih efisien atau lebih efektif gitu ya supaya sebelum penyakit itu muncul gejalanya gitu. Eh, jadi kalau misalnya masih bayi ya pertanyaannya jadinya gimana? Kalau misalnya bayi terus metabolit itu belum muncul gitu ya maksudnya? Ya pasti kalau memang individu itu menderita penyakit itu, walaupun dia masih dari umur-umur muda sih, itu sudah muncul ya maksudnya metabolit itu kan eh, diperlukan untuk kehidupan itu ya. Pastilah di apa di newborn itu sudah terdeteksi gitu. Ada juga sih penyakit yang mungkin baru muncul setelah orang itu dewasa ya. Nggak tahu ya penyakit apa, tapi intinya sih kalau screening newborn itu pengen mendeteksi suatu penyakit seawal mungkin sehingga treatmentnya akan lebih efektif gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada penyakit-penyakit yang mungkin contohnya yang baru muncul di late gitu ya maksudnya ke awal pada waktu bayi udah muncul ada juga sih mungkin tapi nggak tahu saya tapi intinya itu ya metabolomik itu untuk mendeteksi metabolit seawal mungkin supaya penyakit itu belum menunjukkan gejala pun langsung bisa ditreatment supaya proses treatmentnya lebih efektif gitu. Tuh. Baik Pak, terima kasih Ya. Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kuliah sampai sini ya. Eh, nanti sampai ketemu di kesempatan yang lain. Oke, Baik, terima kasih Pak Ari. terima kasih. Untuk materi bisa kami Sama eh, kayak yang kemarin ya, apa ya kita yang tak bikin itu ya, apa handout gitu. Jadi nggak berbentuk PPT tapi handout ya. ya baik Pak. Terima kasih. Keluar ya? Iya udah Oh, udah Pak. udah Baik, selesai. nih, kelas di Stop. Record. Recordnya di stop. oh iya betul.